Tanggal 3 minggu yang lalu, saya dalam perjalanan dari Jakarta ke Timika. Duduk di sebelah saya orang Palembang, namanya Njung. Saudara, pesawat berangkat jam 5 subuh. Jadi jam 4 saya sudah tiba di bandara. Begitu duduk, semua pada tidur, apa kecapean. Tapi saya nggak bisa tidur. Roh Kudus memberi saya tugas, orang sebelah saya harus saya injil. Saya kenal suara papa saya. Lalu saya minta hikmat, bagaimana caranya. Tiba-tiba dia dibangunkan oleh pramugari. Rupanya ada salah double tempat. Saya nggak tahu gimana urusannya. Saya minta papa biar dia di sini jangan dipindah. Karena papa saya bilang. Dan ternyata betul. Akhirnya orang itu yang dipindah di situ. Dan kan dia bangun, ada dibangun. Terus saya kenalan, saya kenapa tadi begini. Ternyata dia mau ke Sorong, satu tugas. Saya kenalkan saya pendeta. Nah, terus saya sampaikan apa yang Roh Kudus katakan tentang masa kecil dia. Dia kaget. Saya dikira dukun. Oh bukan, saya pendeta. Nah, terus saya ngomong soal kehidupan semuanya itu. Saudara kok serbu buka HP saya kumpulkan. Setiap hari sejak tanggal 3 itu sampai hari ini. Kemarin dia baru pulang dari Sorong, Minggu. Itu minimal 6 SMS yang dia kirim ke saya. Dia cerita tentang kehidupan. Dia tidak pernah menemukan arti hidup. Saya nggak ngomong agama. Saya tidak ngomong Yesus Tuhan. Tidak. Saya cuma ngomong kehidupan. Kalau perlu nanti saya akan telepon dia untuk ngomong. Sebetulnya dia itu mau datang ke sini. Cuma dia lagi ngurus kemenakannya. Mungkin dia besok akan datang. Saya akan yakinkan orang. Jangan alergi untuk ke gedung gereja. Saya akan yakinkan mereka. Ayo kita terima mereka. Pakai lem metode Paulus. Aku yang menabur. Apolos yang menyiram. Tuhan yang menumbuhkan. Tidak tahu siapa akan menuai. Amin. Gampang bukan? Kita cuma menabur. Ada kesempatan kita tabur. Kemarin pagi dari salah satu apartemen anak kami di daerah Rasuna, Kuningan, saya pergi ke pos pengumben. Saya belum tahu tempat itu. Saya naik taksi. Nah ini saya cerita kemarin saya interaksi dengan cukup banyak orang. Saudara, saya itu sampai hari ini tidak pernah pengen beli mobil. Kenapa saya nggak pengen beli? Maaf, saya cuma cerita. Kalau mau saya beli, saya bisa. Saya tetap ingin naik kendaraan umum. Karena saya ngajar juga kepada semua orang yang punya kendaraan pribadi. Saya bilang, cobalah 1 hari saja dalam 1 minggu garasikan mobilmu. Naiklah angkot. Supaya kita bisa interaksi dengan mereka. Nah, jadi saya tuh senang naik taksi kendaraan umum. Maka itu ingatkan saya nanti kalau ketemu di surga. Saya kenalkan dengan banyak supir taksi di sana. Benar. Nah, itu alasan saya nggak mau beli mobil. Dan kebiasaan saya begitu saya masuk taksi, saya lihat dashboardnya. Namanya siapa? Saya baca Megawan namanya. Kok nama aneh? Megawan. Terus saya guyon. Jadi panggilannya apa? Masa Mas Mega? Dia tertawa. Itu untuk membuka. Saudara, saya ngomong soal kehidupan. Saya ngomong. Anak berapa cerita semuanya. Kalau saya gitu, saya akan kasih nomor telepon saya. Saya minta nomor telepon dia. Saya bilang, kapan saja hubungi saya. Jangan segan-segan. Jadi sepanjang perjalanan saya ngomong soal kehidupan. Nah, karena kami sama-sama nggak tahu di mana gereja itu. Lalu ketika masuk ke kompleksnya, tukang sat parkirnya, oh di lobi nomor 2. Nah kami tuh nggak tanya lobi nomor 1-nya di mana. Terus masuk saja dia. Terus, Mas Wawan, jadi lobi nomor 1 mana? Iya, kok tadi nggak tanya. Udahlah kita muter saja, saya bilang begitu. Akhirnya kami bingung mana satu udah nggak tahu juga. Yaudah saya berhenti sini. Begitu saya turun taksi, saya bayar, saya bilang Mas Wawan, kita nggak tahu kapan ketemu lagi. Tapi ingat satu nama.
Isa yang kudus. Saya pakai istilah Al-Qurannya. Dia penyelamat. Bisa hubungi saya kapan saja. Begitu saya turun taksi, anak kecil loper koran, nawari koran. Om, koran om. Aduh, mau ke gereja biar membaca koran, saya bilang. Namun mau siapa? Didin. Din, kenapa kamu gak sekolah? Saya tanya sekolah. Enggak, ya bis gimana? Ya udah. Akhirnya saya kasih sesuatu karena saya gak beli koran. Dan dia tahu, Din, gereja itu di mana? Oh, di situ om, di balik bank. Dia bilang, oh ya. Din, boleh gak om doa untuk kamu? Karena saya lihat waktu masih ada berapa menit, belum jamnya. Dia doakan. Dia cuma melek aja. Karena saya gak ada waktu. Din, om cuma ngomong satu hal. Ada satu pribadi yang sayang kamu. Saya masuk. Saya ketemu satpam. Langsung saya lihat, Nayobi namanya. Terus saya panggil, Pak kok namanya aneh, Nayobi. Jadi saya manggil apa? Saya ngomong begitu. Saya ngomong sebentar, saudara. Saya tanya lagi, gerejanya belok kemana? Oh, di balik toilet. Ya udah. Ternyata dia sampai 2 kali kebaktian di situ. Udah. Akhirnya saya masuk toilet dulu. Ketemu cleaner lagi kerja. Nggak ada nama. Saya tanya, namanya siapa? Sahlan. Asal dari mana? Jawa Tengah. Berapa lama kerja di sini? Saya ngomong sebentar. Saudara, karena 2 kali kebaktian. Gembalanya, waktu saya cerita, dan satu majelisnya. Dia bilang, iya ya, kita ini keterlaluan. 4 tahun gereja dipakai gedung ini. Kok kita nggak pernah tahu siapa nama satpam, nama cleanernya. Gembalanya dan seorang majelis yang mengaku itu ketika saya ajarkan pada jemaat, tegur, sapa, perhatikan mereka. Sebab untuk mereka juga Yesus itu mati. Amin. Saudara, jadi itulah hati Yesus kepada jiwa-jiwa itu. Ayo, mulai hari ini kita punya rasa rakus, tahu kata rakus? Rakus kepada jiwa-jiwa itu. Kita berlomba-lomba untuk memperkenalkan Yesus kepada mereka dengan hikmat dari Roh Kudus. Injung ini pasti kena. Kenapa saya berani katakan? Saya tunjukkan. Ada satu cara yang sangat mudah untuk menginjil. Lukas 16 ayat 9. Mari kita lihat. Ini dahsyat sekali. Seorang Hindu, sekarang sudah jadi tim kami, sudah selesai kuliah S1, seorang analis ya untuk kesehatan, ahli periksa darah, periksa malaria di Hindu. Saya ketemu dia tahun 95. Saya nggak ngomong agama, nggak ngomong apa. Tuhan jamah hidupnya, lalu dia di jamah Tuhan dia mengambil keputusan. Saya sekolahkan dia. Nah sekarang dia jadi seorang ahli. Pada Lukas 16 ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Saudara,